Siapakah Dajjal? Rasulullah SAW bersabda untuk menerangkan mengenai sosok Dajjal. Aku memperingatkan kalian untuk melawan Dajjal, dan tidak ada nabi yang tidak memperingatkan umatnya untuk melawannya. Tapi aku akan mengatakan sesuatu yang belum pernah diungkapkan oleh para nabi sebelumku. Kalian harus tahu bahwa ia bermata satu dan Allah tidak bermata satu. Hadits riwayat Bukhari. Rasulullah SAW telah menceritakan sosok menakutkan yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Maukah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal yang telah disampaikan oleh seorang nabi kepada kaumnya? Dia buta sebelah, membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Yang dia katakan surga, pada hakikatnya adalah neraka. Aku peringatkan kepada kalian sebagaimana Nabi Nuh memperingatkan kaumnya." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadits ini, Dajjal adalah seseorang dari bangsa manusia yang matanya buta sebelah. Dalam beberapa hadits lain digambarkan sosok Dajjal memiliki ciri khusus. Pada dahinya tertulis sebuah kalimat, yaitu kafaro, yang berarti kafir. Namun tulisan ini tak bisa dibaca oleh semua umat manusia. Hanya kaum yang beriman sajalah yang mampu membacanya. Penampakan fisik Dajjal lainnya adalah bertubuh sangat besar dan berambut amat keriting. Pada hari akhir, Dajjal merupakan ujian besar umat manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal akan muncul dan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tak hanya itu, Dajjal akan membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Surga yang ditawarkan Dajjal sesungguhnya neraka di sisi Allah. Sebaliknya, neraka yang ditawarkan Dajjal adalah surga di sisi Allah. Na'udzubillah min zalim. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Dajjal akan keluar dari jalan antara Syam dan Irak. Sementara dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, akan keluar dari bumi ini dari kawasan bagian timur yang bernama Khurasan. Dua kawasan yang disebut Rasulullah bisa jadi bermakna sama. Berbagai spekulasi pun muncul, di manakah keberadaan Dajjal? Ada yang berpendapat sesungguhnya Dajjal telah hidup dan tinggal di tengah lautan, di sebuah pulau yang berada di sebelah timur kota Madinah, dalam keadaan terbelenggu oleh ikatan besi yang sangat kuat. Dajjal muncul diperkirakan di sebuah tempat terletak antara negeri Syam atau daerah Palestina dan Irak. Ada juga yang berpendapat Dajjal akan muncul di segitiga Bermuda. Kawasan ini menyimpan banyak misteri. Kapal terbang dan kapal laut yang melintasi kawasan itu dilaporkan menghilang. Segitiga Bermuda berada di Samudra Atlantik, tepatnya terletak di antara Florida di sebelah barat, Puerto Rico di sebelah timur, dan Pulau Bermuda di sebelah utara. Di kawasan ini terdapat sebuah pulau yang dikuasai oleh Dajjal. Berdasarkan berbagai manuskrip kuno yang dipelajari Muhammad Isa Daud, seorang peneliti dan jurnalis asal Mesir, Dajjal sesungguhnya telah lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Bernama sama Musa, tapi lebih dikenal Samiri karena berasal dari Samirah, Palestina. Masih ingat dengan kisah Nabi Musa dan patung sapi yang disembah oleh kaum Bani Israel? Pada masa Nabi Musa, Samiri alias Dajjal membuat patung sapi untuk disembah kaum Nabi Israel. Dan pada masa Nabi Isa alaihissalam, Samiri juga berusaha menghasut para pembesar Yahudi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian menyesatkan para pengikut Nabi Isa dengan memperkenalkan ajaran Trinitas, penebusan dosa, dan menghalalkan babi serta riba. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Samiri juga berusaha menghasut kaum Yahudi untuk memberontak terhadap Nabi Muhammad. Dan sepeninggal Rasulullah, Samiri makin leluasa untuk membuat perpecahan umat Islam. Konon, sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Dajjal sempat terpasung di sebuah gua selama 63 tahun dan dijaga makhluk berbulu tebal.
Setelah bebas, ia mengembara dan menyesatkan manusia di berbagai belahan dunia, hingga ia bertemu setan di kawasan segitiga Bermuda. Dan menjelang kiamat, ia akan kembali muncul mengaku sebagai Tuhan. Kisah inilah yang banyak beredar tentang sosok Dajjal. Benarkah kisah ini? Wallahu a'lam. Sebagaimana iblis, Dajjal adalah makhluk yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah. Meski usianya lebih dari 4.000 tahun, tapi fisiknya masih muda dan tak ada yang menandingi kekuatannya. Tak ada satu negeri pun di bumi ini kecuali akan didatangi dan dikuasai Dajjal. Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan didatangi, dikuasai Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada satu celah pun di negeri tersebut kecuali ada malaikat yang menjaganya. Kemudian Dajjal datang ke suatu daerah di luar Madinah yang tanahnya bergaram. Bergoyanglah Madinah 3 kali. Allah keluarkan dengan sebabnya semua orang kafir dan munafik dari Madinah. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Berdasarkan hadis dari An-Nawas bin Sam'an, kami bertanya, "Ya Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi?" Rasulullah menjawab, 40 hari. Satu harinya seperti 1 tahun, kemudian seperti sebulan, kemudian seperti sepekan, kemudian hari-hari lainnya seperti hari kalian sekarang. Hadis riwayat Muslim.